أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum memulai, mari sama-sama kita memohon kepada Allah semoga yang hadir pada subuh kali ini di bulan yang mulia ini dengan wasilah Maha Pengampunnya Allah, dengan wasilah Maha Karimnya Allah, yang belum umrah bisa berangkat umrah, yang belum melaksanakan haji Allah bukakan pintu untuk melaksanakan haji insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini jamaahnya lengkap semua ini hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Tinggal Bapak yang bawa anak aja dua. Saya enggak ngelihat dia lagi. Tapi alhamdulillah subuh ini lengkap semua. Enggak ada yang absen. Semoga jika ada yang sakit Allah berikan kesehatan. Amin. Jika ada yang tidak punya kesempatan Allah bukakan kesempatan. Jika ada yang malas-malasan Allah berikan rajin untuk berangkat hadir majelis insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini kita sudah masuk ke bab tentang doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Sebetulnya doa-doanya banyak. Saya hanya ambil satu contoh saja, doa-doa yang mungkin sekiranya suatu waktu kita akan butuh baca itu. Semua doanya sudah ada dalam makalah. Di makalah itu ada teks doanya, ada ayat berapa, ada artinya, dan ada sebab kenapa Nabi itu membaca doa yang saya tulis di makalah. Ini cukup tebal makalahnya ya, tapi tidak apa-apa. Semoga bisa dipergunakan dan diamalkan dengan baik insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di makalah tentang doanya Nabi Adam alaihi salam. Pertanyaannya, dulu saya pernah nyampein ini. Yang jadi sebab kita tinggal di muka bumi karena dosa Nabi Adam apa karena takdir Allah? Gara-gara Nabi Adam bikin dosa, kita turun ke bumi apa karena takdir Allah? Bener kan? Karena takdir Allah apa karena dosa Nabi Adam? Ada yang bilang karena dosa Nabi Adam, ada yang bilang karena takdir Allah. Yang paling tepat adalah karena takdir Allah. Di Al-Quran Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan hamparan bumi, kemudian Allah berkehendak untuk menjadikan kita khalifah di muka bumi. Jadi Nabi Adam mau makan buah khuldi atau tidak makan buah khuldi, tetap kita akan tinggal di muka bumi. Hampir banyak kekeliruan yang berseliweran di Indonesia. Ada keluar kalimat ini gara-gara Adam nih, harusnya kita tinggal di surga. Gara-gara Adam kita tinggal di dunia. Sumpek, sempit, capek, pusing. Kalau di surga kan enak. Itu namanya kurang ajar.
Nabi Adam disalahin, Nabi Adam diomelin. Ngomongnya Adam-Adam aja lagi orang. Itu kalau Bapak buka TikTok itu tentang buka ya, Nabi Adam makan buah khuldi. Ada aja orang bikin konten gara-gara Adam nih. Mau Nabi Adam makan buah khuldi atau tidak, kita akan tetap jadi khalifah. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, Nabi Adam tidak salah. Nabi Adam bukan jadi sebab kita tinggal di dunia. Nabi Adam makan buah khuldi adalah momen di mana Allah ingin ngajarin bagaimana cara minta ampun kepada Allah. Kalau Nabi Adam nggak bikin kesalahan, Pak, kita nggak tahu caranya minta ampun. Umpama Nabi Adam baik aja, terus cucunya kan banyak yang bikin salah. Caranya minta ampun bagaimana ketika melakukan kesalahan? Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah belum pernah diajarkan cara minta maaf kalau salah. Jatuhlah takdir Allah, Nabi Adam berbuat sesuatu hingga Allah mengajarkan melalui malaikat Jibril cara meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ada dua cara Nabi Adam minta maaf. Yang pertama membaca doa di halaman pertama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu kalau habis bikin dosa, istighfar boleh, baca doa ini juga boleh. Atau selama hidup Bapak Ibu belum pernah ngelakuin dosa A, tiba-tiba baru pertama kali ngelakuin dosa A. Biasanya nggak pernah main judi, tiba-tiba ketemu tongkrongan tukang judi, ikut-ikutan main judi. Dulu belum pernah main judi, akhirnya main judi. Ini dosa pertama nih. Minta maaf kepada Allah, baca Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Dulu belum pernah ngerasain apa rasanya amer. Belum pernah tahu amer, Pak? Anggur merah, Tommy. Tahu. Topi miring, Inek. Tahu Inek? Intisari nekat. Nama minuman. Sinte. Tahu Sinte? Wah, tahu semua. Ini barang-barang haram. Dulu belum pernah pakai ini, tiba-tiba pakai ini, tiba-tiba minum, minta maaf kepada Allah. Cara pertama Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya. Yang kedua, Nabi Adam ketika bikin kesalahan minta maaf lagi kepada Allah dengan cara tawassul dengan nama yang bersanding dengan nama Allah. Di tempat Nabi Adam tinggal ada pintu. Di atas pintunya ada yang bilang Nabi Adam tinggal di surga, silakan. Yang bilang Nabi Adam tinggal di basatin, di raudhah, di taman-taman. Apa itu surga apa bukan? Silakan. Di tempat tinggal Nabi Adam ini ada pintu. Nabi Adam mondar-mandir gimana caranya biar Allah maafin beliau. Duduklah Nabi Adam di tiang pintu, menengadah palanya ke atas. Terlihat satu tulisan di sana. Ditanya kepada Jibril, ya Jibril, tulisan apa itu? Malaikat Jibril bilang, ya Adam, itu nama Allah bersanding dengan nama kekasihnya. Bacakan kepada saya. Dibacalah oleh malaikat Jibril, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad sudah ada belum? Belum. Tapi rencana takdir Allah sudah Allah buat belum? Sudah.
melihat ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah, Nabi Adam penasaran, nanya kepada malaikat Jibril, siapa Muhammad ya Jibril? Dijelasinlah Nabi Muhammad begini. Betapa Allah sangat menyayangi, mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad dapat gelar apa? Habibullah. Apa beda Habibullah dengan Khalilullah? Dua-duanya artinya kesayangan. Habibullah kesayangan Allah, Khalilullah kesayangan Allah. Khalilullah gelar buat Nabi Ibrahim, Habibullah buat Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bilang, ya Adam, Habibullah artinya Allah menyayangi beliau, dan Allah bertemu dengan beliau ketika beliau jadi manusia. Nabi Ibrahim ketemu enggak dengan Allah? Hah? Siapa Nabi yang pernah ketemu sama Allah langsung, Pak? Nabi Musa enggak ketemu. Nabi Musa hanya mendengar firman-Nya. Di mana Nabi Musa mendengar firman Allah? Di Bukit Tursina. Di Al-Quran dikatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah ngajak bicara Nabi Musa, firman-Nya saja. Suara itu kan nada, alunan yang keluar dari lisan membentuk kata-kata yang kita pahami. Itu kan artinya firman, kalimat suara. Nabi Musa tidak melihat secara langsung, tapi Nabi Muhammad bertemu langsung dengan Allah. Kapan proses Nabi Muhammad ketemu dengan Allah? Isra dan Mi'raj. Diceritakanlah sama malaikat Jibril tentang Nabi Adam, akhirnya tentang Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Adam berdoanya begini, Pak. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dengan wasilah nama yang bersanding dengan namamu. Ini namanya tawasul, bukan? Tawasul, meminta wasilah kepada yang Nabi Adam juga belum ketemu, Pak. Meminta wasilah kepada Nabi Muhammad supaya dosanya diampunkan. Allah mendengar itu. Allah bertanya kepada Nabi Adam, dari mana engkau tahu nama itu ya Adam? Nabi Adam bilang, aku diberitahu oleh Jibril dan aku yakin tidak mungkin ada satu nama yang bersanding dengan namamu, melainkan orang itu penting dan luar biasa di sisimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu mau tawasul sama Nabi Muhammad, boleh atau tidak? Boleh. Bahasanya Allahumma inni atawassalu binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma inni atawassalu bihabibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang pertama, kalau ada dosa pertama kali Rabbana zalamna. Yang kedua, ini doanya Nabi Nuh alaihi salam. Itu di nomor 2. Nabi Nuh pernah protes kepada Allah, ya Allah, anak saya ngapa ditenggelamkan ya Allah. Marah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dimarahin balik sama Allah, engkau tidak tahu apa yang menjadi takdirku. Jangan komen, nggak usah mencak-mencak. Semua sudah aku atur, nggak usah marah-marah sama aku. Diprotes balik sama Allah. Nabi Nuh doa, Rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Karena ketika anaknya meninggal, Nabi Nuh mencak-mencak sama Allah, minta anaknya dihidupkan kembali.
sedangkan anaknya durhaka kepada Allah dan durhaka kepada ayah kandungnya sendiri. Siapa nama anak Nabi Nuh yang tenggelam? Ceritanya namanya Kan'an. Nabi Nuh nyuruh anaknya naik kapal, anaknya cengengesan, Pak. Ngira Nabi Nuh gila, ikut hoaks dan isu yang dibangun masyarakat. Jadi hoaks sudah dari dulu, Pak. Isu sudah dari dulu, sampai sama bapaknya sendiri aja termakan isu lingkungan masyarakat. Ketika sudah mulai ada tanda-tanda akan hujan deras, ada tanda-tanda banjir, masih juga nggak percaya sama Nabi Nuh, lebih milih naik ke atas gunung. Ketika naik ke atas gunung, walhasil air banjirnya lebih tinggi dari gunung. Ketika Nabi Nuh mencak-mencak sama Allah, diomelin balik sama Allah, akhirnya Nabi Nuh, ya Allah, ampunkan saya kalau saya minta sesuatu yang saya tidak tahu apa rencanamu. Apa maksud doa ini, Pak? Jadi kalau satu waktu Bapak Ibu pernah doa kepada Allah, doanya begini, ya Allah, saya udah doa 3 tahun, kenapa belum juga Engkau kabulkan? Oh, ini kurang ajar sekali. Protes kepada Allah, artinya memprotes semua takdir yang Allah sudah tentukan. Untuk meminta maaf kepada Allah, baca doa Nabi Nuh alaihi salam. Bahkan kalimat penyesalan yang keluar dari lisan gara-gara takdir sudah jatuh, itu kita kena dosa yang harus minta ampun. Contoh, nikah, ngelihat waktu pacaran ini suami atau istri kita orang yang soleh atau solehah, jatuh cinta sama dia, cerita ke orang tua, ibu, ayah, saya mau nikah sama dia. Yakin kamu yakin, Bu, itu perempuan solehah? Ibunya bilang, sebetulnya ibu ada calon, nak, buat kamu. Nih calonnya. Tapi anaknya sudah terlanjur cinta sama pilihannya, akhirnya nikah. Pas nikah baru kelihatan sifat asli perempuannya, baru kelihatan sifat asli lakinya. Keluar kalimat, andai dulu saya nikah sama pilihan ibu saya, hidup rumah tangga saya nggak akan sepahit ini. Oh, itu kalimat mencak-mencak sama takdir Allah. Andai dulu saya begini, begitu, yang menyalahkan takdir Allah, cara minta ampunnya baca doa Nabi Nuh alaihi salam. Kita tidak tahu rencana Allah. Ada orang contoh yang tadilah suami istri yang berantem, dia pikir takdir yang sudah Allah berikan akhirnya semuanya pahit. Ternyata tidak. Suami istrinya berantem, ternyata dari dia lahir seorang anak yang menghafal Quran. Menurut dia buruk atau jelek rumah tangganya? Menurut bapak ibunya buruk, tapi menurut rencana Allah baik, karena dari dia berdua akan lahir penghafal Al-Quran. Maka di Al-Quran Allah berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi takdir yang sudah Allah jatuhkan kepadamu itu tidak kamu sukai tapi baik menurut Allah. Bisa jadi takdir yang ada kamu anggap baik, ternyata menurut Allah itu tidak baik. Contoh, ada orang berpemahaman dalam fikih bahwasanya doa berjamaah habis sholat tidak boleh dibaca. Ketika sholat di satu masjid, imamnya baca doa berjamaah, dia langsung buru-buru keluar karena menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh imam tidak benar. Apa? Ya begitulah, tidak benar. Itu kan ada sifat sombong di dalamnya.
buru-buru keluar karena di masjid bukan masjid sunnah. Bagaimana jika ternyata apa yang dia benci ternyata Allah sukai? Bagaimana jika ketika doa berjamaah ada jamaah di belakang yang membaca amin, mulut dialah yang didengar Allah, dari dialah yang qabul doa yang dibaca oleh imam. Bisa jadi apa yang tidak kita sukai baik menurut Allah, apa yang kita sukai belum tentu baik menurut Allah. Seorang anak ngomong sama orang tuanya, "Ibu, kayaknya saya nggak usah kuliah dah, saya langsung kerja aja." Karena saat itu dia punya lingkungan teman-teman yang lagi bisnis sepatu, dan saat itu omset sepatunya baik. Akhirnya nggak kuliah. Ketika nggak kuliah, bisnis sepatunya bangkrut, nganggur, ijazah nggak punya, skill cuman taunya cara jual sepatu. Yang dia anggap baik ternyata menurut Allah tidak baik. Orang tuanya udah ngotot kuliah, tong. Kalau nggak kuliah, lu susah cari kerja. Mohon maaf Pak, banyak kejadian. Ada seorang anak, orang tuanya punya kontrakan 40 pintu. Disuruh sekolah ogahan. Jawabannya begini, "Ya Allah, Tat, aku kuliah pusing, Tat. Lah terus nanti ente hidup gimana? Tenang aja, warisan babe ada 40 pintu." Menurut dia baik, tapi ternyata takdir menurut Allah tidak baik. Akhirnya tuh 40 pintu jadi apa Pak? Jadi abu. Semua bukan bakaran, kejual. Dulu dia punya 40 pintu kontrakan, punya rumah pusaka. Rumah kontrakan kejual, rumah pusaka itu rumah orang tua, rumah utama. Istilah kalau di kitab Arab itu namanya rumah pusaka kalau diartikan ke Indonesia. Orang Arab Pak, rumah pusaka nggak pernah dijual. Orang Arab ya, sebutuh-butuhnya sama uang, nggak pernah jual rumah pusaka. Kontrakan kejual, rumah pusaka kejual, dia kontrak. Wah, ini banyak sudah. Udah begitu banyak. Jadi bisa jadi hati-hati, kita harus hati-hati. Bisa jadi apa yang menurut kita baik ternyata di mata Allah tidak baik. Apa yang menurut kita buruk di mata Allah buruk. Ini juga berkaitan dengan menilai orang lain. Jangan pernah menjudge seseorang sebagai orang yang buruk kalau kita tidak hidup 24 jam sama dia. Haram saya haram bilang Bapak Fulan bin Fulan buruk hanya mendengar cerita dari Bapak Fulan B. Kenapa? Karena saya nggak pernah ketemu sama Bapak Fulan A. Bisa jadi orang yang kita anggap buruk, jahat dan seterusnya, ternyata hubungan dia dengan Allah lebih dekat dari kita. Kumaha? Bagaimana itu? Orang yang habis kita hina-hina, ternyata tuh orang sangat dicintai oleh Allah. Kumaha ya? Orang yang kita ngerasa kita sudah cukup soleh sebagai manusia, orang yang kita anggap belum soleh, ternyata hubungan dia dengan Allah lebih dekat dari urat nadi. Kumaha? Hati-hati menilai seseorang kalau belum hidup sama dia 24 jam. Ustaz, dia mah gak beres itu, pekerjaannya begini. Ngelihat Pak, saya tanya, kata tetangga sih begitu, padahal enggak ngelihat. Ustaz, si anu begini, begitu. Ketemu kemarin itu
di kuburan pada cerita tentang si anu pula. Hati-hati. Belum tentu yang kita anggap baik adalah baik di mata Allah, yang kita anggap buruk adalah buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa ini unik, Pak. Saya dapat ilmu ini dari Syekh Tantawi rahimahullahu taala. Beliau pengarang tafsir, saya lupa 11 atau 13 jilid. Saya ngaji sama beliau sebelum beliau wafat. Kalau nggak salah sampai juz 12 itu. Tapi di beberapa kajian beliau ada satu waktu beliau membahas ayat ini, Pak. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa yang unik dari doa ini, Pak? Orang tua kalau ingin anaknya jadi soleh, mulai dulu dari diri orang tua. Contoh, kita mendoakan, ya Allah, saya pengen anak saya jadi hafiz Quran. Sulit kalau kita tidak hafiz Quran. Ada tapi sulit. Ya Allah, saya pengen anak saya dirikan sholat. Bapaknya subuh tidur. Ya Allah, saya pengen anak saya habis maghrib sampai jam 8 jam 9 ngaji di masjid, emaknya nonton sinetron. Nabi Ibrahim gak begitu modelnya. Beliau baca nih, Rabbi ja'alni. Beliau minta beliau dulu, ija'alni, jadikan aku muqimas salati, orang yang lebih dulu mendirikan sholat, sehingga apa yang aku kerjakan dicontoh anak cucuku, agar mereka juga mendirikan sholat. Ada bapak A, anaknya kalau bapaknya benar, anaknya nggak akan jauh dari bapaknya. Lain hal kalau bapaknya benernya terlambat, anaknya juga benernya terlambat. Bapaknya baru rajin sholat ke masjid umur 61, 63 meninggal. Pas bapaknya rajin ke masjid, baru setahun rajin ke masjid, anak udah dimaki-maki mulu dah. Baru setahun rajin, baru setahun. Anak salah aja di mata bapaknya itu. Sholat ngapa lu? Padahal dia baru sholat setahun. Bagus, tapi kalau mau lebih sempurna, doa dari sekarang, contohkan saat ini juga, supaya anak ikut. Kalau mau kita yang jadi soleh duluan, maka bisa pakai doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa fakta di lapangan, Bapak Ibu? Saya pernah ngajar di satu masjid. Namanya ngajar habis maghrib, biasanya kan anak-anak pada ke masjid. Namanya anak-anak bisa nggak anteng sholat? Anteng diem gitu, nggak bercanda, bisa nggak? Kagak bakal bisa, Pak. Kagak bakal bisa. Satu waktu ada jamaah kayaknya kesel banget sama nih anak. Anak tuh anak-anak disabetin pakai sejadah, diusir keluar dari masjid. Ketika diusir, saya lihat kok anak bocah ini biasa di masjid, sekarang lagi pada main sarung di depan warung. Sedangkan di situ warung-warung anak remaja pada ngerokok, pada aneh lah. Saya tanya, ngapa kagak pada ngaji di masjid? Ngapain ke masjid, Pak Ustadz? Disabetin no sama Haji Ono. Nyebut namanya, Pak. Haji Ono katanya. Maksudnya nyebut fulan lah, Haji Fulan. Marah saya, Pak. Marah betul.
Itu anak udah diomelin sama emaknya di rumah, suruh berangkat ke masjid. Sampai masjid diomelin lagi sama jamaah. Ya anak itu nongkrongnya di warung. Kalau emaknya tidak marah-marah, bapaknya tidak marah-marah, anak ini dimarahin di masjid nggak akan berontak. Contoh, bapak bawa anak sholat ke masjid, mungkin nggak anak itu bercanda, Pak? Ada bapaknya di situ. Mungkin nggak? Nggak mungkin, Pak. Ada bapaknya di situ. Lah ini bapak emak, saya pas anaknya nongkrong itu, saya tanya ayahnya di mana? Ayahnya ke masjid juga nggak? Kagak, Pak Ustadz, lagi mainin burung. Jawaban dia, karena emang saya tahu bapaknya suka. Namanya mau maghrib, burung itu biasanya nggak tahu lah dimasukin apa diapain, mainin burung ya, burung yang punya suara ya. Mainin burung itu. Tapi itu kan luar biasa, Pak. Anaknya disuruh soleh, bapak ibunya enggak soleh. Kalau mau bapak ibu soleh, pakai doa Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat, doa Nabi Ayub alaihi salam. Ini doa bisa dipakai jika ada saudara, tetangga, kenalan yang kena sakit bertahun-tahun, sakitnya lama lah. Suruh beliau baca doa ini. Jangan dikit-dikit pas sakit lama ngomongnya, gua kayaknya disantet nih. Wah, kayaknya ada orang kagak demen sama saya nih. Dikit-dikit ngomongin sihir. Mungkin ada. Lah ini obatnya. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Mau sihir sekuat apapun, Pak, hancur sama doa ini. Jangankan sihir, Pak, takdir Allah saja hilang. Allah kan mentakdirkan Nabi Ayub sakit, sampai istrinya agak capek ngurusin Nabi Ayub. Beliau sabar, pakai doa ini penyakitnya hilang. Apalagi takdir itu wasilahnya setan dan jin. Maka doa ini lebih ampuh untuk penyembuhan. Ustadz, itu caranya gimana? Baca doang apa baca di air? Terserah. Mau baca doang boleh, mau baca di air juga boleh. Itu doa Nabi Ayub alaihi salam. Yang terakhir, doa Nabi Yunus alaihi salam. Jadi karena doanya banyak, kalau kebanyakan juga ntar ketelak, puyeng. Doa Nabi Yunus ini Imam Ja'far As-Sadiq pernah menyampaikan kalimat, ajibtu liman ghatam walam yafza' biqaulihi ta'ala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku amat sangat heran orang yang sedang merasakan gundah gulana dalam hatinya, tapi lupa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa arti gundah gulana? Bahasa Arabnya al-ghammu. Galau. Dikit lagi. Gundah gulana adalah rasa khawatir dalam diri yang kita tidak tahu sebabnya. Artinya gundah. Al-ghammu kalau dalam bahasa Arab qalqun nafsi an asya'in la ta'rifu masdar. Perasaan bergejolak di dalam hati, di dalam dada, gejolak khawatir, gejolak takut, gejolak macam-macam. Ketika ditanya kenapa,
Dia nggak tahu sebabnya apa, takut aja tiba-tiba. Contoh, Bapak Fulan kerja di kantor. Ketika kerja di kantor, istrinya tahu kalau sekretarisnya mantep, kulit putih, hidung mancung, bibir merah, mata belok, badan bagus, wangi, pokok sempurna banget jadi perempuan. Padahal suaminya orang yang soleh, suaminya jago jaga pandangan, suaminya berangkat kerja, istrinya gundah. Itu namanya gundah. Khawatir, tapi tahu sebabnya nggak? Nggak tahu, emang udah kelihatan sama mata suaminya selingkuh sama tuh sekretaris? Kan belum. Gundah aja, khawatir aja. Suaminya soleh. Ustadz, saya pernah bahas ini di satu masjid. Ustadz, masa iya suami soleh dapat sekretaris begitu? Ada beberapa kantor sekretaris bukan dia yang milik. Kan ada HRD, ada sekretarisnya. Ada divisi ini, ada sekretarisnya. Ada ini, ada sekretarisnya. Istrinya, suaminya berangkat gundah gulana. Ketika gundah seperti itu, obatnya apa? Bukan mata-matain HP suami, bukan. Nunggu suaminya tidur, ngecek isi HP suami. Ketahuan suaminya punya utang. Padahal sebelumnya nggak tahu, dia tenang-tenang aja. Nyari bukti perselingkuhan yang nggak ada, suaminya soleh. Satu waktu nih, sebab kalau lagi gundah tidak baca doa ini, malah kekhawatiran yang hadir tadi menjadi musibah yang seolah-olah kekhawatiran itu betul-betul terjadi. Contoh, kayak suami tadi, suaminya kerja, istrinya gundah gulana. Saking gundahnya tuh istri, sampai lupa baca doa ini, dia diem-diem datang ke kantor suaminya. Di saat bersamaan itu sekretaris disuruh sama bos paling tinggi minta tanda tangan sama suaminya. Itu lagi selingkuh apalagi minta tanda tangan? Minta tanda tangan masuk kantor suaminya. Bininya ngelihat, dipoto, di video sampai keluar kata-kata, betul kan apa yang aku khawatirkan? Coba itu. Karena gundah gulana tadi bisa menjadi musibah yang seolah-olah yang digundahkan betul-betul terjadi. Padahal belum tentu. Untuk menjaga itu supaya gundahnya tidak berlarut-larut, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ustadz, saya gundah, saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gundah saya ternyata betulan Ustadz, kekhawatiran saya ternyata betul-betul terjadi. Saya harus apa Ustadz? Naik kelas doanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia khawatir, nggak tahu sebabnya. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Satu waktu itu suaminya pas lagi tidur, HP istrinya getar-getar jam 1 malam. Dia buka HP istrinya karena getar-getar. Itu HP suaminya tahu passwordnya, dilihat ada kata-kata yang besok jam 8 aku tunggu di hotel ABC. Kan kegundahan itu betul-betul terjadi. Ketika itu terjadi, maka naik kelas doanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal